simak dengan seksama penjelasan pertama oleh Firda Syahrani. Kepada Firda Syahrani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum. Yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa. Oleh karena itu, linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa yang dimaksud ini memiliki ciri atau sifat sebagai berikut. Bahasa adalah sistem. Bahasa itu berwujud. Bahasa itu bunyi, bahasa itu bermakna. Bahasa itu arbitrer. Bahasa itu konvensional. Bahasa itu produktif. Bahasa itu unik di samping universal. Bahasa itu manusiawi serta bervariasi. Manfaat linguistik bagi diri kita sendiri, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu sangat membantu dan menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Bagi peneliti, kritikus, dan peminat sastra, linguistik akan membantunya dalam memahami karya sastra dengan lebih baik, sebab bahasa yang menjadi objek penelitian dan dengan alat pelahiran karya sastra. Tapi tampilkan Ben PPT-nya kelompok 1. Tapi Nabila Pak, tampilkan Ben PPT-nya. Ya, tunggu Mi. Tapi untuk kelompok 1 ditampilkan PPT tak? Ya, Tabe mohon ditunggu dulu. Iya, siap.
Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami akan melanjutkannya kembali. Terima kasih kepada Firda atas penjelasannya. Penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Husna Arianti. Kepada Husna Arianti saya persilahkan. Baik, izinkan saya melanjutkannya. Berdasarkan pembidangan atau ruang lingkupnya, linguistik terbagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Yang pertama yaitu mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalamnya. Maksudnya adalah dari struktur bahasa itu sendiri. Ada beberapa cabang yang termasuk kajian bidang linguistik antara lain 1. Fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Bunyi-bunyi bahasa itu bisa berupa vokal seperti A, E, I, O, dan U, konsonan seperti B, C, D, G, H, dan seterusnya, atau bunyi difton atau vokal rangkap. Ada dua hal utama yang dipelajari, yaitu fonetik dan fonemik. Fonemik membahas tentang pengucapan suatu bunyi, sedangkan fonetik membahas mengenai bunyi ujaran bahasa. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Dalam fonologi, bunyi-bunyi dianalisis pada suatu konteks ujaran atau kata. Misalnya pada kata bunyi dan sunyi, apakah bunyi B dan S pada kata-kata tersebut membedakan makna? Jika ya, maka bunyi itu disebut fonem. Baik, terima kasih Husna atas penjelasannya. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Zahira. Kepada Ulfa Zahira saya persilahkan. Tapi kasih muncul dulu PPT-nya teman-teman. Maaf teman-teman, karena kelompok kami sedang mengalami masalah dalam menampilkan PPT. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri PPT-nya sambil saya jelaskan. Jadi morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari satuan-satuan bahasa sebagai suatu satuan gramatikal.
Nah, morfologi juga dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang membahas tentang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan tersebut terhadap arti dan kelas katanya. Dalam kajian morfologi, dikenal istilah morfem, yaitu satuan gramatikal terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Objek kajian morfologi itu adalah kata, tetapi kata sebenarnya dibentuk oleh sesuatu yang lebih kecil. Nah, sesuatu yang lebih kecil itulah yang kita sebut sebagai morfem, yaitu satuan terkecil bahasa yang memiliki pengertian dalam ujarannya. Morfem ini ada dua jenis. Yang pertama adalah morfem terikat, dan yang kedua adalah morfem bebas. Morfem bebas itu adalah kata dasar yang dapat berdiri sendiri, seperti kata benda dan kata sifat. Sedangkan morfem terikat adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dalam pembahasan proses pembentukan kata dalam morfologi, itu ada 3 macam proses. Yang pertama adalah afiksasi, yakni proses penambahan afiks atau imbuhan ke dalam kata. Misalnya, kata dasar ujar diberi imbuhan ber menjadi berujar. Kata dasar ajar diberi imbuhan ber menjadi belajar. Kemudian yang kedua adalah reduplikasi, yakni proses pengulangan. Nah, satuan yang diulang itu merupakan bentuk dasar. Contohnya sepeda-sepeda, pohon-pohon, rumah-rumah. Kemudian yang ketiga adalah komposisi atau pemajemukan. Artinya gabungan kata dasar sehingga memiliki arti baru. Misal, kamar dan mandi. Kamar dan mandi merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kamar kan artinya tempat atau ruang tertutup, sedangkan mandi adalah proses membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Ketika kedua kata ini digabungkan, maka ia memiliki makna baru, yakni kamar mandi artinya suatu tempat untuk mandi. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ulfa atas penjelasannya. Berikutnya akan disampaikan oleh Abel Widyastira. Kepada Abel, saya persilahkan. Baik, poin ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik mengenai susunan kalimat dan bagiannya. Pembahasan mengenai frasa, klausa, dan kalimat termasuk dalam kajian ilmu sintaksis ini. Contohnya, saya membeli tas merah. Jika kalimat tersebut dikaji dengan kajian sintaksis, maka kita akan menemukan hubungan antar kata dalam kalimat tersebut. Misalnya, saya merupakan sebuah pronomen orang pertama tunggal, berfungsi sebagai subjek, verba membeli berkedudukan sebagai predikat, dan tas merah berfungsi sebagai objek. Contohnya, saya membeli tas merah, klausa, saya membeli tas merah kalimat, tas merah frasa. Unsur-unsur dalam kalimat tadi dapat diidentifikasi seperti di atas. Jika tidak diberi titik, maka kumpulan kata tersebut bisa disebut klausa. Kemudian, kata tas merah saja, jika berdiri sendiri tanpa adanya subjek dan predikat, dapat diidentifikasi sebagai frasa. Baik, terima kasih Abel atas penjelasannya. Berikutnya akan disampaikan oleh Nur Aisyah Awalia. Kepada Nur Aisyah, saya persilahkan. Empat, semantik. Cabang ilmu linguistik yang satu ini membahas tentang makna kata dan kalimat, sekaligus seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Sebuah kata pasti memiliki makna yang unik, yang berbeda dengan kata yang lainnya meskipun kedua kata tersebut bersinonim. Misalnya kata meninggal dan kata mati. Kucing itu telah mati, kucing itu telah meninggal. Meskipun kata mati dan meninggal bersinonim, tetapi keduanya tidak selalu bisa saling menggantikan, karena setiap kata memiliki makna yang unik dan tidak sama dengan kata lainnya. Sinonim, antonim, hipernim, hiponim, homonim, dan polisemi termasuk dalam kajian
cabang ilmu linguistik ini. Baik, terima kasih Nur Aisyah atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi pada hari ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Tiara Febrian. Kepada Tiara Febrian, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makrolinguistik. Kalau kita bicara tentang tata bahasa dan linguistik, berarti kita bicara soal dua, yaitu makro dan mikronya. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa mikrolinguistik itu adalah kajian yang mengarah kepada struktur internal suatu bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Kalau di mikrolinguistik ini yang dibahas adalah hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang ada di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, pengajaran, pengobatan, filsafat. Kajian eksternal itu dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tiara Febrian atas penjelasannya. Kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pengertian dan tata istilah linguistik dari keenam pemateri tadi. Saya akan membuka sesi tanya jawab, yang mana kalian bisa menanyakan atau memberikan tanggapan terkait materi yang telah dipaparkan. Baik teman-teman, saya persilahkan. Tabe, saya Alfahira. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Andi Alfahira ingin bertanya. Seperti yang telah dipaparkan tadi, ada salah satu bagian dari cabang ilmu mikrologis, yaitu sintaksis. Nah, bolehkah kalian menjelaskan atau membuat salah satu contoh kalimat sehari-hari dalam cabang ilmu sintaksis itu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sementara kami simpan dahulu. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain? Tabe, saya Isda Nabila Dahri. Moderator. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang memberikan untuk mengajukan pertanyaan. Seperti yang Anda paparkan sebelumnya di bagian sintaksis, terdapat contoh saya membeli tas merah, yang dimana saya itu sebagai subjek, membeli itu sebagai predikat, dan tas merah itu sebagai objek. Pertanyaan saya, jika saya contoh yang sebelumnya, saya membeli tas merah, dengan penambahan saya membeli tas merah di toko, apakah contoh kalimat tersebut masih termasuk susunan kalimat sintaksis? Jika termasuk, tolong jelaskan, dan jika tidak termasuk, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Saya Nur Atir. Baik, saya persilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya bagian yaitu kajian sastra eksternal itu dibagi menjadi dua bidang, yaitu interdisipliner dan bidang-bidang terapan. Cabang-cabangnya itu bisa disebutkan dan dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi ketiga pertanyaan yang telah diajukan. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk
menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.
Baik, kami sudah berdiskusi atas jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Aisyah Walia, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Fahira. Contoh kalimat sintaksis pada kehidupan sehari-hari, yaitu saya berangkat dari pukul 7 pagi, di mana saya sebagai subjek, berangkat predikat, dan 7 pagi keterangan. Al-Fahira. Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan? Oke, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua, yang akan dijawab oleh Abel Widyastira. Kepada Abel Widyastira, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aisda, yang dimana pertanyaannya itu apabila saya menambahkan kalimat terakhir, kalimat di pasar, apakah contoh kalimat tersebut masih termasuk susunan kalimat sintaksis? Menurut saya jawabannya ya, masih termasuk dalam kalimat sintaksis, karena kita ketahui bahwa kalimat sintaksis itu memiliki 4 kategori, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi contoh pada poin ketiga itu sintaksis. Saya membeli tas merah, lalu ditambahkan oleh Saudari Azda, saya membeli tas merah di toko. Di toko itu merupakan keterangan. Jadi menurut saya selama masih contoh kalimat masih berada dalam kategori kalimat sintaksis yang tadi itu yang saya sebutkan, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, itu masih bisa dikatakan dengan kalimat sintaksis seperti itu. Baik, apakah Aisda, bagaimana tentang jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan? Apakah Anda sudah setuju atau ingin menyanggahnya? Bagi saya itu sudah cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Kita akan melangkah ke pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Tiara Febrian. Kepada Tiara Febrian, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan tadi pertanyaannya yang saya cermati itu apa yang dimaksud dengan bidang interdisiplin dan terapan. Jadi dalam makrolinguistik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 2, yaitu interdisiplin dan terapan. Maksud dari interdisiplin sendiri ada kata inter, berarti maksudnya itu di dalam. Bidang linguistik interdisiplin adalah kajian gabungan 2 disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu lain di luar bahasa. Dan yang adalah di dalamnya ada kajian bahasa yang dipelajari lalu digabungkan dengan kajian yang ada di luar bahasa. Tapi kedua kajian ini digabungkan dan disebut interdisipliner. Sampai di sini paham? Kemudian kalau linguistik terapan itu adalah studi tentang bahasa dan linguistik yang berkaitan dengan masalah-masalah praktis seperti perkamusan, terjemahan, partologi,
Terus yang dipakai dalam linguistik terapan ini tentu saja di bidang sosiologi, psikologi, antropologi, dan teori informasi serta ilmu linguistik. Terus makanya kenapa disebut terapan? Menurut saya karena bagaimana kita menggunakan metode dan teknik agar bahasa bisa dipahami dengan baik dan benar sehingga orang bisa paham dan itu bisa diterapkan kepada orang lain. Terima kasih. Baik, bagaimana Nur Atira Salam tentang jawaban dari pertanyaan yang telah Anda ajukan? Iya, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Terima kasih. Bersama. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tabe, saya pertanyaanku belum dijawab. Dari Anda sudah dijawab terlebih dahulu. Mohon maaf, bisa diulang, nggak ku dengar tadi. Baik, kami akan mengulangnya. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Nur Aisyah Awalia. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Fahira, yaitu contoh kalimat sintaksis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya di pukul 7 pagi, di mana saya sebagai subjek, sebagai predikat, dan pukul 7 pagi sebagai keterangan. Bagaimana, Al-Fahira? Iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada dari teman-teman yang belum mengerti tentang materi yang telah kami jelaskan tadi. Untuk itu, kami masih membuka sesi tanya jawab. Saya Alia Revalina mau bertanya. Ya, silahkan Alia Revalina. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Saudari Tiara Febrian tadi, bahwa interdisipliner itu kan kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni bahasa dengan kajian ilmu lain. Nah, apakah bisa kalian menjelaskan atau menyebutkan apa saja kajian-kajian ilmu lain yang berhubungan dengan bahasa tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu. Izinkan kami terlebih dahulu untuk berdiskusi tentang jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Nggak usah langsung saya jawab. Baik, Tiara Febrian, saya persilahkan. Oke, jadi pertanyaannya tadi, kalau di ilmu interdisipliner itu apa? Maksudnya kajian ilmu lain apa yang termasuk dalam yang dipelajari dalam interdisipliner? Jadi kajian ilmu lain yang dipelajari dalam interdisipliner itu ada kajian sosiologi, ada psikologi, dan ada antropologi. Memang itu sosiologi, antropologi, psikologi termasuk di terapan karena untuk melakukan itu menjadi seorang psikolog kan kita perlu menjadi seorang pembenar supaya klien kita ini paham. Tapi untuk bisa menjadi itu kita harus belajar linguistik interdisipliner dulu. Nah, kita harus belajar bagaimana bahasa itu dan kita harus maksudnya menghubungkannya dengan ilmu yang ingin kita, misalnya saya ingin menjadi psikologi, berarti saya harus belajar bahasa dan ilmu-ilmu psikologi.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu maksud saya. Kalau masih tidak paham bisa ditanyakan. Bagaimana Alia Revalina? Apakah masih kurang puas tentang jawaban yang telah diberikan? Selain sosiologi, antropologi, bisa Anda sebutkan kembali beberapa kajian ilmu lain yang berhubungan dengan bahasa? Kalau ilmu lain yang berhubungan dengan bahasa, setahu saya, karena saya biasanya juga membaca di internet ya, yang saya dapat itu hanya itu, dan saya tidak menemukan kajian-kajian yang lain. Sekian dan terima kasih. Kalau pada kita temukan yang lain ya mungkin juga termasuk. Baik, Alia Revalina, apakah masih ingin memberikan tanggapan tentang jawaban yang telah diajukan? Baik, saya rasa sudah cukup dan saya sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudari Tiara Febrian. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah teman-teman semua, demikian hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait pengertian dan tata istilah linguistik. Tapi sebelumnya dipersilahkan kepada Nur Aisyah untuk menyampaikan kesimpulan. Nur Aisyah, saya persilahkan. Baik, kesimpulannya itu yang pertama, kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Secara umum, linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa. Linguistik juga sering disebut linguistik umum atau general linguistik karena ilmu linguistik tidak hanya mengkaji salah satu bahasa, tetapi menyangkut pengkajian bahasa pada umumnya. Yang kedua yaitu dengan pengetahuan yang luas mengenai linguistik akan sangat membantu menyelesaikan tugas di berbagai profesi. Misalnya penyusunan buku teks dalam penyusunan kalimat yang tepat dan memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca buku tersebut dan profesi lainnya. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan pembidangan atau ruang lingkupnya, linguistik terbagi menjadi dua bagian, yaitu mikrolinguistik yang mempelajari bahasa dari dalamnya dan makrolinguistik yang mengkaji bahasa dari unsur-unsur yang ada di luar bahasa. Mikrolinguistik terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Sedangkan makrolinguistik terdiri dari sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, filologi, filsafat bahasa, dialektologi, neurolinguistik, dan lain-lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kesimpulan yang dapat disampaikan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mi keluarin? Ada IPA dalam?